La ilaha illallah. Oh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Syum. Oh, keranda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. What's up Nulepers? Akhir-akhir ini dunia maya di Indonesia dihebohkan oleh beberapa video viral yang again and again berasal dari TikTok. Ada beberapa video penampakan horor seperti lampor dan hantu ketok pintu yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pagebluk. Apa sih sebenarnya itu semua? Gimana videonya dan apakah itu semua nyata atau hanya mitos belaka atau jangan-jangan hoax? So gak usah panjang lebar, kita bahas satu per satu. Di sini gue akan coba jelasin sesingkat dan sepadat mungkin. Pertama, kita bahas tentang pagebluk dulu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang paling fundamental di kasus ini. Oke, gini deh. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya sebab akibat. Simpelnya, kalau misalkan lu lagi haus nih, lu pasti minum air kan. Nah, artinya penyebab lu minum adalah karena lu lagi haus. Sesimpel itu. Sama lampor juga. Lampor muncul karena lagi ada pagebluk. Sampai sini paham ya? Tapi sebelum itu semua, kalian pasti ngerasa asing dengan yang namanya pagebluk. Ya, termasuk gua sendiri sih jujur. Apa sebenarnya pagebluk itu dan dari mana asal muasalnya? Oke, disclaimer dulu nih. Di sini gue bukan expert ya di ranah cerita-cerita rakyat kayak gini. Di sini gue hanya merangkum dari beberapa sumber yang udah gue baca gitu. Kalau misalnya gue ada yang keliru, tolong nih diluruskan di kolom komentar gitu. Tolong dengan sangat, wahai netizen yang budiman. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pagebluk atau pagebluk memiliki arti sebagai wabah penyakit. Terus apa hubungannya sama lampor? Nah, dalam percakapan orang-orang Jawa, kata lampor itu selalu disandingkan dengan kata pagebluk. Ini lampor nih, ini pagebluk, digabung jadi pagebluk lampor. Terus artinya apaan? Oke, seperti yang tadi udah gue bilang, pagebluk itu artinya wabah penyakit. Kalau lampor, secara harfiah, lampor diambil dari bahasa Jawa kuno, lampur. Artinya mengembara atau bepergian. Jadi istilah pagebluk lampor ini adalah suatu penegasan kalau zaman dulu itu sempat ada pagebluk yang dahsyat, yang gede banget peristiwanya. Sampai-sampai ada istilah isuk loro sore mati. Ada yang tahu artinya apa? Yap, artinya adalah pagi sakit, sorenya mati. Ngeri ya. Istilah ini tuh dulu muncul pas zaman kerajaan Mataram. Dulu setelah Amangkurat I wafat, kerajaan Mataram tertimpa musibah kayak gak hujan-hujan, terus udara panas, kelaparan, banyak orang yang terkena penyakit kadas, kurap, borok, dan lain-lain. Sampai banyak orang yang paginya sakit, sorenya meninggal. Dari situlah asal-usul kata tersebut berasal. Karena saking dahsyat dan menakutkannya kejadian pagebluk ini, masyarakat mulai menyangkut pautkannya dengan pertanda alam, atau orang Jawa biasa menyebutnya tetengger. Gak tahu tetengger, gak tahu tetengger. Coba yang orang Jawa bisa komentar di kolom komentar di bawah. Ya mungkin maksudnya gue ngerti lah kalau misalnya ada tanda-tanda alam kayak gitu lagi ya kan. Mereka tuh udah tahu kalau itu tuh tanda-tanda akan terjadinya pagebluk. Ya wajar aja, zaman dulu kan belum ada BMKG, belum ada Lapan atau bahkan NASA. Nah, pada zaman Mataram Islam inilah pagebluk disangkut pautkan sama bintang berekor atau komet, atau orang Jawa biasa menyebutnya lintang kemukus. Nah, menurut tradisi mereka, kemunculan komet pada arah tertentu punya arti dan tanda yang berbeda. Salah satunya adalah pertanda kemunculan pagebluk. Oke, pagebluk udah selesai nih. Sekarang kita bahas yang lampor. Kan banyak banget nih sekarang video-video penampakan lampor atau
keranda terbang gitulah ya. Nah terus Lampor ini sebenarnya apa sih dan gimana ceritanya? So langsung aja kita ke pembahasannya. Lampor adalah salah satu jenis hantu. Ya masa sih anjing lah. Hantu Lampor konon katanya bisa mendatangkan kematian. Mengenai wujud Lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang beda-beda. Ada yang percaya kalau Lampor ini bentuknya kayak bola arwah. Ada juga yang percaya kalau Lampor itu adalah sebenarnya pocong. Ya soalnya doi kan naik keranda gitu kan. Katanya nih Lampor muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu. Pasukannya Nyi Blorong atau yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Nah, kalau misalnya Lampor ini muncul, maka akan terdengar suara-suara yang gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya berasal dari iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Tapi Lampor juga bukan makhluk yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lampor juga ternyata punya kelemahan. Banyak orang yang percaya kalau Lampor ini doi nggak bisa jongkok atau duduk. Terus dia beraknya gimana ya? Berdiri gitu. Korban-korban yang sering kali didatangi sama si Lampor ini adalah mereka yang tidur di atas kasur atau ranjang. Jadi ya buat ngehindar dari serangan Lampor ya kita terpaksa harus tidur di bawah ranjang. Dengan begitu Lampor gak akan bisa mencekik dan membunuh kita. Banyak orang yang beranggapan kalau misalnya ada orang yang diculik sama Lampor, katanya mereka langsung mati atau menghilang atau bisa balik lagi tapi sudah dalam keadaan gila. ODGJ. Sorry, takut kepleset gua. Nanti dihujat. Bang, Lampor ini kapan sih munculnya? Oke. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, Lampor muncul bersamaan dengan gebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Sapar. Buat yang belum tahu, Sapar itu adalah nama bulan dalam penanggalan Jawa. Nah, jadi gitu alasan kenapa sekarang banyak banget orang yang menghubung-hubungkan antara Lampor sama Panggebluk. Lampor dan Panggebluk ini dari sejarah juga memang ada keterkaitannya. Bang, kalau video penampakan yang ketuk-ketuk pintu gimana? Itu Lampor bukan sih? Setelah gua berselancar dengan riang gembira di internet, ternyata penampakan suara ketuk-ketuk pintu yang viral di internet itu adalah hoax. Kalau nggak percaya kalian bisa baca sendiri di artikel yang ini. Nanti gua taruh deh linknya di bawah ya, di deskripsi. Nah ini alasan kenapa gua nggak bikin video pas video penampakan itu bener-bener lagi viral-viralnya lah, lagi hype-hypenya gitulah. Ya karena sebisa mungkin gue nyari fakta di balik itu semua biar nggak termakan sama hoax juga. Jadi ya kalau ada sesuatu yang viral di internet ya jangan ditelan mentah-mentah gitu aja lah. Kita juga harus nyari gitu faktanya seperti apa. Terus yang Panggebluk sama Lampor itu gimana bang? Ya balik lagi, itu adalah cerita-cerita rakyat atau urban legend yang memang diturunkan dari generasi ke generasi. Perihal itu benar atau enggaknya, ya kita juga nggak ada yang tahu pasti dong. Tapi terlepas dari itu semua, nggak ada salahnya kan kita memelihara kearifan lokal gitu yang ada di masyarakat. Ya yang nggak boleh itu ya lu nyebar hoax dan berita bohong. Mau lu percaya atau enggak itu hak lu. Di sini gue cuma merangkum dan menyampaikan aja. Ya udah segitu aja dulu, semoga bermanfaat. Adios.